Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita subhanallah bisa bersilaturahim dengan Kang Furqon. Mungkin di beberapa pekan yang lalu Ana sudah menjanjikan akan bersilaturahim ya. Ternyata banyak fansnya nih. Kang Furqon ini subhanallah. Begini Kang Furqon ya. Jadi kebetulan Ana juga kemarin diminta ngisi tentang pranikah dan lumayan cukup anime cukup banyak juga dan terpaksa gitu ya terpaksa ya memberikan berbagi. Nah sekarang kita insya Allah banyak akan menyerap ilmu lah gitu ya tentang bab perjodohan ini begitu ya. Tapi sebelumnya jadi perjodohan kelas jodoh. Tapi nggak apa-apa, mungkin mulai dari perkenalan dulu. Silakan. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dani ya yang sudah silaturahim ke kantor Setiapop. Perkenalkan, saya Setia Furqon Khalid. Saya usia sekarang 32 tahun. Alhamdulillah sudah dikaruniai 3 anak. Sekarang aktivitasnya pebisnis, terus juga masih belajar lagi Ustadz. Sekarang sedang nyusun disertasi. Subhanallah. Sedang nyusunnya itu yang pusing. Kalau selesainya udah selesai, tinggal nyusun disertasi. Terus ada juga kelas judo dan juga ada usaha-usaha yang lainnya. Alhamdulillah. Sekarang juga sedang mencoba untuk buat yayasan pendidikan. Mudah-mudahan nanti ke depan ya ingin belajar juga lah ke Ustadz Dani dan semuanya tentang bagaimana mengelola yayasan dan seperti itu Ustaz. Ya. Jadi kebetulan Ana dititipi pertanyaan aja ya dari teman-teman yang selama ini Ana bantu untuk bagaimana berkaitan dengan pranikah mungkin ya. Yang pertama mungkin ada titipan pertanyaan dari teman-teman atau sahabat di grup itu, bagaimana sih menata hati ya bagi begini, dia suka ke seorang ikhwan ya, tapi dia juga harus menata hati karena belum siap untuk nikah gitu. Nah gitu aja. Ya kalau kasusnya di situ berarti kan fitrah ya, namanya orang suka itu fitrah. Cuman bagaimana kalau di buku Jangan Jatuh Cinta Tapi Bangun Cinta itu saya bilang bagaimana kita menata hati kita agar tidak terjebak pada jatuh cinta yang dalam tanda kutip akhirnya pacaran, tapi akhirnya jadi kekuatan membangun cinta gitu loh. Karena jatuh itu sakit, bangun itu semangat, itu kata lagunya gitu ya. Jadi memang harus menahan diri. Makanya kalau kata Rasulullah SAW, kalau kamu belum siap nikah ya saumlah. Artinya saum itu menahan diri gitu ya, menjaga pandangan, menjaga hati kita, dan dengan saum juga membuat kita akhirnya lebih terkontrol emosinya, nafsu, syahwat dan yang lain gitu. Nah kalau memang sudah ada ikhwan yang disuka, itu berarti tanda untuk lebih cepat memantaskan diri. Karena gini, kalau kita pahami ada balik, ada akil, Ustaz mungkin lebih mafhum gitu ya. Banyak anak sekarang baliknya cepat, akilnya lambat. Jadi usia laki-laki itu mungkin 13 tahun, 14 tahun kayaknya udah. Wanita bahkan 12 tahun, sekarang 10 tahun aja udah bisa head dan yang lain gitu ya. Seharusnya di konsep Islam, ketika orang udah balik, itu berarti sudah berlepas orang tua dari anaknya. Artinya sang anak harus bisa mandiri, harus sudah bisa kalau laki-laki menafkahi, harus bisa juga mengimami, harus bisa nikah gitu. Karena wanita harus sudah siap untuk jadi seorang istri dan seorang ibu. Itu sebenarnya konsepnya. Nah sekarang kan enggak, 25 tahun, 30 tahun, ilmunya aja belum siap, niatnya aja masih nggak bener, masih karena dibully temen, dipaksa oleh orang tua, pelarian. Ini kemarin Ustaz mirip-mirip di sini. Suami istri datang. Awalnya istrinya dulu WA saya, Kang tolong, saya nggak kuat banget dengan kehidupan saya, anak saya 1, kami baru nikah sekitar 4 tahun, please bantu saya. Ya udah saya bilang datang, ketemu lah gitu, datang suaminya, datang istrinya, udah ngalir ngidul, mereka tanya-tanya, saya bilang ini kok ribet banget gitu ya, bisnisnya hancur,
terus juga rumah tangganya retak. Saya bilang, coba lurus dulu, saya mau tanya dulu, niatnya apa nikah? Ternyata kompak dua-duanya. Pelarian. Istri pelarian karena orang tuanya terlalu strict, terlalu keras, sama suaminya juga. Jadi saya bilang, nikah itu bukan pelarian. Kalau kamu pikir nikah itu selesai masalah, kamu salah. Justru itu taken kontrak masalah yang sebenarnya. Jadi kalau orang pikir, Kang aku mah stres skripsi nggak selesai-selesai, nikah aja. Lu mah nanti jadi ada 2 masalah. Skripsi nggak selesai-selesai. Itu masalah barunya adalah tentang ta'aruf. Kita harus mengenal pasangan kita dengan keluarganya, belum lagi ekonomi. Lebih pelik. Makanya ada buku baru saya, Marriage Undercover, supaya saya mau ngasih tahu teman-teman, nikah itu nggak seindah drama Korea gitu. Tapi juga nggak sesulit apa yang kamu bayangkan. Artinya butuh dijalani tapi dengan ilmu. Jangan cuman ngarang aja gitu. Nah itu sebenarnya tadi yang mau saya sampaikan. Ini ada pengalaman di lapangan ya, ada pasangan suami istri ya. Yang satu seorang hafizoh. Siap. Wow, subhanallah ya. Yang satu orang soleh ya. Tapi umur pernikahannya cuman 3 bulan. Kisah asli ini. Kisah asli. Ketika itu anak Dua-duanya orang soleh dong. orang soleh. Kemudian diminta untuk mediasi begitu ya, diingatkan ayat-ayat Allah, wah akhwatnya nangis ya, tapi pas mau balik lagi enggak ya, karena alasannya tidak sekufu Tidak sekufu. dengan suaminya. Ya nggak, maksudnya di apanya Nah kan. dia nggak jelasin. Oke, nggak mau terbuka ya. Nah, mungkin pertanyaannya, yang dimaksud dalam Islam itu sekufu itu gimana sih? Oh ini yang menarik ya. Kita pikir sekufu mungkin ekonomi ya, kalau orang-orang yang nggak paham ya. Tapi sebenarnya gini, ini baru saja saya baca satu tulisan dari seorang namanya Fitrah Based Education ya. Beliau namanya Pak Hari Santosa. Beliau bilang gini, ada seorang wanita yang bertanya pada ulama gitu tentang bagaimana mungkin saya bisa menaati suami saya kayak gitu, karena aku punya penghasilan yang lebih, ilmu suamiku juga kurang. Lalu ujung-ujungnya adalah kata-katanya yang mungkin ini jadi inspirasi. Pertanyaannya, kenapa kamu nikahin dia? Kalau kita sudah nikah, sehebat apapun wanita di luar sana, sehebat apapun hafalannya, mungkin misalnya ikhwannya baru berapa juz atau belum punya berapa juz, akhwatnya merasa dia sudah lebih hebat, pertanyaannya kenapa nerima? Betul. Itu penting banget ya gitu ya. Karena ketika kamu mau nikah, berarti kamu harus sudah siap sami'na wa ata'na, kamu percayakan kepemimpinan pada suamimu. Bukan pada ustadzmu, bukan pada orang tuamu. Udah beralih semuanya tuh. Nah kadang orang nggak paham di situ, Ustaz. Jadi seringkali akhirnya orang, wanita gitu ya, merasa kayaknya ada yang lebih bagus dibandingkan kamu. Nah nanti kalau kamu nikahin itu juga, kamu akan kecewa. Karena wanita selalu ada punya ekspektasi. Padahal realitanya nggak 100% seperti apa yang dia idam-idamkan. Jadi bahkan kalau Ustadz paham cerita tentang Rasulullah SAW waktu melihat neraka. Di mana di neraka itu ternyata banyaknya wanita, dan di surga itu kebanyakan adalah kaum fakir gitu ya, kaum miskin gitu ya. Ternyata ditanya lagi oleh Rasulullah, oleh para sahabat, wahai Rasulullah SAW, apa yang membuat para orang-orang yang di neraka itu banyaknya wanita? Ternyata jawabannya mencengangkan, dan ini jadi pelajaran. Karena banyak wanita istri yang menafikkan kebaikan suami. Bukan karena banyak wanita yang lebih banyak uangnya, enggak. Bukan karena wanita yang lebih banyak hafalan Quran, bukan. Tapi ujungnya adalah banyak wanita yang menafikan kebaikan suami. Dan itu banyak, Ustaz. Di orang-orang terdekat saya aja udah banyak yang ngomong kayak gitu. Bahkan katanya, makanya kenapa teori jangan jatuh cinta tapi bangun cinta nih. Karena 3 bulan sampai 6 bulan pertama pernikahan biasanya akan tersirat di hati wanita keinginan untuk cerai. Itulah kenapa talak itu ada di laki-laki. Karena wanita itu perasa. Ada honeymoon, setelah honeymoon makanya racun moon. Gitu, mulai deh. Lu kok gini sih ekonominya? Lu cuma di masjid aja. Lu apa? Akhirnya kecewa.
Apalagi kalau laki-lakinya suaminya nggak bisa romantis seperti Rasulullah. Apalagi kalau suaminya nggak belajar psikologi pasangan, nggak paham tentang 5 bahasa cinta. Nah, makanya di buku itu saya bahas gitu. Karena penting loh. Saya juga sama istri waktu awal-awal tuh nikah, istri nangis aja terus. Saya nggak paham maksudnya apa sih. Perasaan uang udah saya kasih, rumah sudah saya berikan, apa yang kurang gitu. Ternyata ada sisi yang lain, sisi spiritual. Mungkin dia kurang. Dia dulunya tahajud tapi saya pahamkan, ketika kamu punya anak, tahajudmu bisa diganti dengan memberikan ASI terbaik. Ketika kamu melayani suami itu jauh lebih baik. Karena ada perpindahan kan, perpindahan peran kita dari seorang muslimah jadi seorang istri. Makanya saya bilang, wanita yang baik belum tentu jadi istri yang baik. Istri yang baik juga belum tentu bisa jadi ibu yang baik. Maka kalau cari jodoh, carilah calon bukan cuman yang bisa ke kondangan. Kondangan mah gampang. Ini ada anak member kelas jodoh Iwan, lucu gitu. Saking dia tuh kaya, dia pengusaha, tapi dia tuh belum nikah. Daripada dibully, setiap misalnya klien yang bilang, ayo ini ke tempat ke nikahannya saya ya, undangan. Akhirnya dia sewa dong cewek. Sejam hanya untuk 700.000 Kang. Serius nih, berapa kali saya bilang gitu, 4 kali Kang kayak gitu. Ya rugi, saya bilang kasih aja nanti ke istri kamu. Iya Kang, makanya saya ikhtiar di kelas jodoh gitu ya. Jadi emang itu ada loh kayak gitu. Jadi sekali lagi saya bilang, mau kamu nikah sama siapapun, selalu akan ada kekurangan karena kita manusia biasa. Makanya jangan selalu melihat kekurangan partner kita, pasangan kita. Toh lu juga nggak sempurna kan. Makanya saya buat buku Jangan Jatuh Cinta Tapi Bangun Cinta. Itu sebenarnya keresahan saya waktu nikah dulu. Saya keliling Indonesia, saya udah terkenal dari dulu. Sorry ya, nggak sekarang. Dari dulu aku udah terkenal. Waktu sebelum nikah saya udah ada 200.000 alumni training di seluruh Indonesia. Tapi saya sombong. Saya ngerasa saya mampu dan boleh memilih dengan kriteria. Saya sederhana aja, saya cari yang dokter dan hafizah. Sederhana nggak sih? Enggak ya. Ada yang dokter nggak hafizah, ada hafizah nggak dokter, ada dokter hafizah udah punya orang, ada dokter hafizah nggak mau sama saya. Ya karena saya juga bukan dokter, saya nggak hafiz gitu kan. Akhirnya saya ada di titik 2 tahun kemudian, usia 21 saya udah siap nikah tapi punya kriteria kayak gitu. 23 saya mikir, kayaknya kalau gini terus susah. Kapan nikahnya? Akhirnya di situ saya ada seorang guru kehidupan saya di Medan. Beliau salah satu penasyid, Maidani namanya. Beliau bilang sama saya, abang ini nikah dengan wanita yang abang gak kenal. Abang samina watona sama ustaz. Karena abang udah, waktu abang jahiliyah, abang udah tahu semua tipe cewek. Wanita gitu-gitu aja. Tapi abang dengan ilmu yang abang tahu sekarang, abang gak akan milih itu yang terbaik buat abang, bukan.